Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi statistika deskriptif kita pada hari ini adalah tentang tabel atau daftar distribusi frekuensi. Yang nanti berikutnya akan kita singkat sebagai DDF. Ini adalah penyajian data secara lengkap baik dalam bentuk distribusi atau tabel agar mudah dipahami. Jenis DDF yang akan kita bahas adalah ada 5 maksud saya, yakni DDF tunggal, DDF kelompok, DDF kumulatif, DDF relatif, dan DDF persentase. DDF kumulatif nanti ada 2, yakni DDF kumulatif kurang dari dan DDF kumulatif lebih dari. Untuk contoh di sini saya punya data 24 IPK dari mahasiswa angkatan 2010. Jadi nanti dari data ini akan kita buat DDF tunggal, kelompok, kumulatif, relatif, dan persentase. Sebagai alat bantunya nanti saya akan menggunakan Microsoft Excel. Di sini saya sudah ada Microsoft Excel. Jadi kita akan menulis kembali data yang ada di PowerPoint tadi sebagai data awal. Yang tadinya di sini bentuknya 6 ke bawah 4 ke samping akan saya tuliskan ke bawah sebanyak 24. Untuk memudahkan saya langsung copy paste, tapi nanti kalian sebagai contoh bisa diketik ulang di Excel-nya. Nanti kalau kalian ngetik ulang, pastikan dulu Excel-nya. Komanya itu pakai titik seperti punya saya atau memang menggunakan koma biasa. Sudah, hingga kolom terakhir. Nah, nanti kalau kalian yang mengetik ulang, pastikan juga angka yang diketik di Excel itu sama persis dengan data pada PowerPoint-nya. Ini sudah sama ya, jumlahnya 24. Jadi yang pertama nanti saya mau bikin adalah DDF tunggal. Nah, DDF tunggal langkahnya adalah mengurutkan data dari kecil ke besar dulu yang pertama, kemudian menghitung kemunculannya atau frekuensinya. Nanti kalau sudah selesai untuk mengecek, kita hitung nih total frekuensinya benar nggak 24. Saya kembali ke Excel-nya. Ini tadi data awal, berarti yang pertama saya mau bikin DDF tunggal. Tadi untuk DDF tunggal, Tadi untuk DDF tunggal, langkah pertamanya adalah disuruh mengurutkan dari kecil ke besar. Ya, nanti di sini saya urutkan nih. Saya copy paste dulu, baru saya urutkan ya. Nah, sudah saya urutkan dari kecil ke besar. Kemudian sebelum saya mencari frekuensi, data yang tadinya ada ketulis double atau ketulis lebih dari 1 kali itu saya buang dulu. Karena nanti terhitungnya jadi double juga. Sekalian saya rapikan biar nggak bolong-bolong di tengahnya. Oke, nah ini datanya yang sudah nggak ada double-nya, baru kita hitung frekuensinya. Menghitung frekuensi itu bisa 2 cara. Bisa kalian hitung secara manual, maksudnya manual di sini 1,5 kita cari di data awal. 1,5 ada berapa kali munculnya? Oh, sekali. Tulisnya sekali. 1,75 ada berapa? Sekali. Ditulis di sini sekali, 1 kali. Atau kalau sudah menggunakan Excel itu bisa terbantu. Kita bisa langsung pakai rumus count if. Jadi kita tuliskan sama dengan kemudian count if. Di sini ada count if, tinggal diklik. Kemudian di sini ada
infonya, ini range, di sini kriteria. Range ini adalah data awalnya, berarti data awalnya ini kan tadi ya, kita blok. Sudah kita blok. Kemudian kalau punya saya di sini pakai koma. Karena terkadang ada Excel yang pakai titik koma, jadi perhatikan di sininya pakai koma atau titik koma. Kebetulan saya pakai koma. Kemudian kriteria itu adalah 1,5. Bisa saya ketikkan 1,5 seperti ini. Ini juga muncul sekali. Tapi kalau seperti ini nanti ketika untuk menghitung 1,75 sampai dengan 3,83, saya harus menulis ulang. Count if range-nya, koma, kriterianya tadi adalah 1,75. Ya, nah kalau tidak mau seperti itu bisa langsung 1,5 ini tidak ditulis, tapi saya pilih sel yang C2. Karena sel C2 itu isinya 1,5. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau saya mau naik ke bawah ini, kalau saya tarik langsung, range-nya nanti berubah jadi A3 sampai A26. Padahal kita maunya tetap A2 sampai A25. Maka di sini kita kasihkan dolar. Jadi dolar A, dolar 2, dolar A, dolar 25. Nah, ini kalau saya tarik, range-nya tetap di dolar A2 dan dolar A25. Saya tarik ke bawah. Nah, sudah selesai. Tadi, langkah terakhir adalah menghitung total frekuensinya. Karena data awalnya 24, maka jumlahnya harus sama 24. Nah, ini ada 28. Kita cek kenapa. Oh, ternyata masih ada data yang double 3,25. Maka yang data yang double ini kita buang. Masih 26, berarti ada lagi nih yang double. Kita cek, oh 3,15, ya, masih double. Ya, nah sekarang totalnya benar 24. Jadi fungsinya menghitung total itu untuk mengecek data kita tadi sudah benar apa tidak. Nah, sudah benar, sudah selesai 1 DDF tunggal. Selanjutnya kita lihat kita mau menghitung DDF kelompok. Langkahnya ternyata mengurutkan data dari kecil ke besar. Tadi sudah terurut ya. Kemudian disuruh menentukan banyak kelas. Oke, berarti pertama kita disuruh menentukan banyak kelas. Rumusnya C sama dengan 1 ditambah 3,3 kali log n. Kalau benar nanti harusnya hasilnya 5,59 dibulatkan ke atas karena kelas itu tidak mungkin desimal, maka dibulatkan menjadi 6 kelas. Oke, sekarang kita balik ke Excel-nya. Saya tulis buat sekarang kita bikin tadi DDF kelompok. Yang pertama dicari adalah banyak kelas. Banyak kelas tadi disimbolkan sebagai si C. C tadi rumusnya adalah 1 ditambah 3,3 dikali dengan log N. N-nya adalah banyaknya data. Kebetulan tadi banyaknya datanya adalah 24. Ya, 24, 5,55 sekian dibulatkan menjadi 6. Berikutnya yang dicari adalah range. Range itu adalah nilai maksimum dikurang nilai minimum. Tadi waktu mengurutkan data kita lihat maksimumnya 3,83, minimumnya 1,5, hasilnya 2,33. Ya, berarti berikutnya mencari range. Biar lebih pasti kita pakai saja rumusnya. Di Excel itu ada untuk mencari nilai maksimum dan minimum. Mencari nilai maksimum, nilai max, tinggal di blok range-nya. Ya, terus kita kurangkan dengan nilai minimumnya. Kan sudah tahu, saya tulis saja ya, A2 sampai dengan A25. Nah, sama 2,33. Sama ya, sudah dengan tampilan di PowerPoint-nya. Kemudian berikutnya kita mencari label kelas yang disimbolkan dengan P. Rumusnya adalah range dibagi C. Oke, sekarang berarti kita cari label kelas. Simbolnya P. Rumusnya tadi adalah range dibagi dengan banyaknya kelas. Nah, ini ketemunya angka di belakang komanya kan banyak ya, tapi karena tadi data awalnya itu cuma 2 angka di belakang koma, maka kita bulatkan sesuai dengan data awal 2 angka di belakang koma, maka akan menjadi 0,39. Kalau tidak mau menulis ulang juga bisa menggunakan di sini langsung ya. Nah, ini bisa berubah jadi 0,39. Atau kalau nggak mau pakai ini, bisa diklik kanan.
Ya, bisa klik kanan terus di sini ada format cell, tinggal dipilih di sini. Untuk number, nah ini decimal place-nya minta di sini 2. Jadi ketemu nilainya 0,39 seperti itu. Ya, atau kalau nggak mau, ya tinggal ditulis di sampingnya, bulatkan ke atas 0,39. Kita lihat langkah selanjutnya, setelah banyak kelas ketemu, range ketemu, lebar kelas ketemu, maka langkah selanjutnya adalah menentukan batas bawah dan tepi bawah kelas. Ya, jadi nanti kita tentukan dulu untuk yang selang pertama, batas bawah kelas pertama itu adalah nilai minimum. Ya, kemudian tepi batas bawah kelas pertama itu adalah batas bawah kelas pertama dikurangin K-nya. Nah, K-nya ini berapa? Itu tergantung dari data yang kita punya. Jadi, buat mencari K, itu dilihat datanya. Selisih antar data ini berapa? Karena ini 2 angka di belakang koma, maka selisih antar data itu kan berarti 0,01. Ya, selisih antar data. Saya tulis deh selisih antar data 0,01, maka nilai K itu adalah setengahnya. Setengah dari 0,01. Seperti itu. Kalau nanti kalian punya datanya misalnya 1,1, 5,4, 6,5, ini kan selisih antar datanya, ya selisih antar datanya itu adalah 0,1. Maka K-nya adalah setengah dari 0,1, harusnya 0,05. Nah, kalau datanya misalnya bukan seperti ini, datanya itu bulat 30, 34, 36. Ini kan berarti selisih antar datanya 1, berarti K-nya 0,5. Jadi nilai K itu tergantung nilai datanya kalian. Ya, balik lagi ke langkah yang tadi, kita akan menentukan batas bawah dan tepi bawah kelas. Karena nanti ada batas bawah, berarti ada batas atas. Saya bikinkan dulu kolomnya ya. Jadi saya tuliskan, saya nanti punya batas, itu adalah batas bawah dan batas atas. Kemudian saya punya tepi. Tepi batasnya itu juga ada tepi batas bawah, ada tepi batas atas. Ya, biar rapi, ininya saya merge ya. Nah, kemudian di sini saya tuliskan kelasnya. Tadi karena saya sudah tahu kelasnya ada 6 ya. Jadi saya blok, saya cari sampai 6. Oke. Supaya rapi ya. Nah, jadi tadi batas bawah kelas pertama yang di sini itu adalah nilai minimum. Jadi bisa kita ketikkan sama dengan minimum dari datanya. Supaya kita sudah tahu tadi nilai minimumnya 1,5, tapi nggak apa-apa. Untuk mempelajari Excelnya sekalian ya. Nah, kemudian kita cari dari ini, kita akan pindah ke tepi batas bawah. Tepi batas bawah adalah batas bawah dikurangkan dengan nilai K-nya. Ketemu 1,495. Ya, sama ya, langkah yang ini sudah. Kemudian kita akan mencari tepi batas atas, itu adalah tepi batas bawah ditambahkan dengan P. Ya, tepi batas atas adalah tepi batas bawah ditambahkan P. Ketemu tepi batas atas, kita cari batas atas, yaitu tepi batas atas dikurangkan dengan K. Oke, sekarang berarti kita cari tepi batas atas, tadi adalah tepi batas bawah ditambahkan dengan P. Kemudian batas atas itu adalah tepi batas atas dikurangkan dengan si K. Ketemu 1,88. Ya, saya ulangin. Batas bawah tadi adalah nilai minimum. Nilai minimum dari datanya awal. Ya, ketemu 1,5. Kemudian langkah selanjutnya adalah mencari tepi batas bawah, itu adalah batas bawah dikurangkan dengan K. Kemudian nyari tepi batas atas, yaitu tepi batas bawah ditambah dengan P. Batas atas adalah tepi batas atas dikurangkan dengan K. Nah, ketemu kelas yang pertama, selangnya seperti ini. Kemudian kita cari lagi selang untuk kelas yang ke
2. Caranya seperti apa? Kita lihat. Nah, ternyata untuk mencari yang kelas kedua itu berpatokan pada batas bawah kelas 1 ditambah dengan P. Selanjutnya sama, nyari batas atas, nyari tepi batas bawah, tepi batas atas juga berpatokan dengan batas atas kelas 1 dengan P-nya. Oke, sekarang berarti ini adalah kelas yang kedua itu batas bawah kelas 1 ditambah dengan P. Ya. Nah, tadi kan yang batas atas juga, batas atas kelas 2 itu batas atas kelas 1 ditambah dengan P. Sebenarnya bisa kita tarik, tapi kalau langsung kita tarik, maka bukan 0,39. Dia yang di bagian sini akan menambahkan dengan J4. Yang di sini akan menambahkan dengan K4. Maka tadi supaya dia tidak berubah, jangan lupa dikasihkan dolar. Kita kasihkan dolar di sini. Dolar I, dolar 4. Jadi kalaupun ditarik dia tidak berubah, tetap mengambil si 0,39. Oke. Nah, untuk selanjutnya kelas 3, kelas 6 caranya sama, tinggal kita tariknya untuk mempermudah. Sudah selesai. Ketemulah DDF kelompoknya untuk batas dan tepi batas. Tapi belum selesai nih untuk DDF kelompok. DDF kelompok sudah ketemu batas dan tepi atas, maka kita perlu mencari titik tengah. Ya, mencari titik tengah. Maka kita cari titik tengahnya ya. Oke, kita tuliskan dulu titik tengah. Kita cari titik tengah. Titik tengah itu tadi adalah untuk kelas 1 itu berarti batas bawah kelas 1 ditambah batas atas kelas 1 dibagi dengan 2. Maka kita tuliskan batas bawah kelas 1 ditambah batas atas kelas 1 dibagikan dengan 2. Ya, batas yang titik tengah untuk yang kelas kedua sama, berarti batas bawah kelas 2 ditambah batas atas kelas 2 dibagi 2. Ya, untuk kelas 3, 4, 5, 6 juga sama. Maka untuk mempermudah bisa saya tarik nih, arahkan kursornya ke samping sampai muncul tanda tambah, tinggal ditarik ke bawah. Jreng, selesai, ketemu titik tengahnya. Ya, selanjutnya sudah ketemu titik tengah, kita akan mencari frekuensi. Ya, mencari frekuensi sekarang. Frekuensi tadi adalah sama dengan kemunculan. Kemunculannya berapa kali? Oke, mencari frekuensi ada 2 caranya. Cara pertama, kita lakukan secara manual. Jadi menghitung berdasarkan data awal. Nah, selangnya 1,5 sampai 1,88. Kita cek di data awal. Yang masuk di selang 1,5 sampai 1,88 angka yang mana saja? 3,15 apakah masuk? Tentu saja tidak. 2,98 tentu saja tidak. Sampai 2,75 tidak. 1,5 masuk, berarti ada frekuensinya 1. Ya, seperti itu. Atau kalau kita misalnya sudah punya DDF tunggal, kita tinggal lihat di DDF tunggalnya. Yang masuk selang 1,5 sampai 1,88 bisa kita lihat cuman bukan cuma 1,5 tapi dengan 1,75 juga masuk tadi ya karena kurang dari 1,88 maka frekuensinya ada 2. Ya, kemudian 1,89 sampai 2,27. 1,89 sampai 2,27 berarti cuman 1. 2,28 sampai dengan 2,6 berarti cuma 2,38 berarti 1. 2,67 sampai dengan 3,05 berarti sampai sini berarti ada 2, 4, 6, 8. 3,06 sampai dengan 3,44 berarti 2, 4, 6, 7. Ya. 3,45 sampai dengan 3,83 berarti ada 5. Ya, cara manual itu gampang dilakukan kalau datanya sedikit. Bayangin kalau kita punya data
110.000 atau 1 juta. Bayangkan kalau kita harus menghitung secara manual ya, pasti memerlukan waktu. Nah, di Excel itu ada namanya rumus frekuensi. Bisa kita lihat nih. Sebagai perbandingan ini saya pindahkan ke sampingnya ya, biar nanti ngelihat kalau hasilnya itu sama. Jadi, saya ketikkan sama dengan frekuensi. Data array itu berarti data awal. Saya blok data awal, oke. Bins array diambil batas atasnya. Karena kelasnya sampai 6, ngambilnya cukup sampai batas atas yang kelima. Jadi kalau nanti kelasnya sampai 10, berarti ngambilnya batas atas 9, seperti itu. Saya enter. Nah, langsung muncul hasilnya sama dengan ini ya. Kemudian sudah ketemu frekuensi setiap kelas, kita hitung total frekuensinya pakai rumus sum. Buat mengecek hasilnya apakah benar 24, ternyata benar 24. Nah, karena ini tadi sama, saya hapus yang ini ya. Nah, ini namanya adalah DDF kelompok. Berarti sudah ketemu yang kedua DDF kelompoknya ya. Kita lihat di PowerPoint-nya hasilnya sama ya. Kemudian yang selanjutnya kita cari adalah DDF kumulatif. Maka yang ketiga saya cari adalah DDF kumulatif. Yang pertama adalah DDF kumulatif yang lebih dari, sampingnya saya tuliskan frekuensinya. Nah, lebih dari itu berarti berpatokan pada batas bawah. Maka di kolom sini ini nanti adalah mengambil batas bawahnya. Bisa manual diketik 1,5, 1,89 atau mau langsung. Tinggal sama dengan di sini ambil enter. Ya, kemudian di sini tinggal kita tarik 6 ya, kelasnya 2, 4, 6. Sudah ketemu 3,45, sudah sesuai. Nah, frekuensi kumulatif artinya ada beberapa data yang nilainya lebih dari 1,5. Ya, kalau dilihat dari penjelasan sebelumnya, 1,5 itu nilai minimum. Berarti kan harusnya yang lebih dari 1,5 tentu saja semua frekuensinya harusnya di sini 24. Ya, karena di sini 24 berarti itu adalah ngambil nilai total frekuensinya. Kita tuliskan di sini berarti sama dengan ambil total frekuensinya 24 karena semuanya ya. Kemudian 1,89 yang lebih dari 1,89 kan berarti semuanya kelas 2 sampai kelas 6 kecuali kelas 1. Maka frekuensinya adalah sama dengan kelas yang tadi sebelumnya 24 dikurangkan dengan frekuensi kelas 1 di sini. Enter. Ya. Kemudian yang lebih dari 2,28 berarti dari kelas 3. Yang nggak masuk berarti kelas 1 dan kelas 2. Berarti bisa kalau misalnya dari atas berarti sama dengan 24 tadi dikurangin 2, 22 dikurangin 1. Berarti hasilnya 21. Ya. Ups, sorry, salah. Sama dengannya kurang. Sama dengan 22-nya dikurangkan dengan 1. Nah, ya seperti itu. Kemudian yang lebih dari 2,67 itu kan berarti yang lebih dari 2,67 8 tambah 7 15 tambah 5, 20. Berarti yang ini kan gak ikut ya. Berarti 21-nya dikurangkan dengan 1. Temu 20. Yang ini berarti nanti 2,67 dikurangin dengan kelas yang 4 gak ikut. 12. Yang ini berarti 12 dikurangkan dengan si 7-nya. Ketemu 5. Ya kan yang lebih dari 3,45 cuman kelas 6 sendiri. Kemudian berikutnya kita cari, saya kebalik tadi ya. DDF kumulatif lebih dari dulu baru kurang dari nggak apa-apa, sama saja. Nah, sama kan hasilnya ya. Berarti sekarang kita cari DDF kumulatif kurang dari.
Saya cari kurang dari frekuensinya. Nah, untuk yang kurang dari itu berarti berpatokan pada si batas atas. Berarti saya ambillah batas atas. Sama kayak kumulatif lebih dari, saya tarik 6 ke bawah. 2, 4, 6. Oke. Nah, untuk frekuensi beda dengan kumulatif lebih dari yang ambil dari totalan. Sedangkan yang kurang dari ini, yang kurang dari 1,88 siapa? Yang kelas 1 saja kan ya. Berarti patokannya sekarang ngambilnya dari frekuensi kelas 1, yaitu nilainya 2. Kemudian yang kurang dari 2,27, berarti kan ada 2 kelas. Kelas 1 sama kelas 2, berarti 2 tambah 1. Berarti bisa saya tuliskan 2 ditambahkan dengan 1. Nah, ini bisa kita bebantukan Excelnya nih, karena kalau ini kan nanti 3 ditambahkan dengan 1, seperti ini hasilnya 4 ya. Nah, ini bisa langsung kita tarik ke bawah. Nah, hasilnya nanti di akhirnya adalah 24. Karena yang kurang dari 3,83 tentu saja semua kelasnya, yaitu totalnya 24 seperti itu. Maka ketemulah DDF kumulatif. Ya, sekarang kita lihat di PowerPoint-nya. Selanjutnya kita akan mencari apa? Mencari DDF relatif. Nah, ternyata DDF relatif itu mencari frekuensi relatif tiap kelas. Frekuensi kelas dibagi dengan frekuensi total. Ya, jadi contohnya frekuensi relatif kelas 1 nih. Ini berarti frekuensi kelas yang 1 yaitu 2. Ya, dibagi dengan 24, ketemulah 0,083. Nah, ini kan tadi DDF kelompok. Jadi untuk mempermudah saya tambahkan DDF kelompoknya ya. Ini saya insertkan. Nah, nomor 4 tadi DDF relatif. Saya tambahkan di sini. Frekuensi relatif. Frekuensi relatif. Nah, oke. Ini tadi adalah frekuensi kelas dibagi dengan 24. Di sini nanti juga berarti 1 dibagi 24. Biar nggak berubah, jangan lupa tadi dikasih apa? Dikasih dolar di sampingnya. Samping L, samping 17, selesai. Baru kita bisa tarik. Nah, buat mencek ini sudah benar apa enggak, harusnya nanti totalan ini harus sama dengan 1. Berarti ketika saya samkan, totalnya harus sama dengan 1. Nah, benar sama dengan 1 sudah ya. Berarti frekuensi relatifnya sudah benar nilainya. Yang terakhir kita akan mencari DDF persentase. Nah, untuk DDF persentase rumusnya adalah frekuensi kelas yang relatif ya dikali 100%. Jadi frekuensi kelas yang relatif ini tadi dikali 100%. Berarti saya tambahkan lagi di sini ya. DDF persentase. Oke. Frekuensi persentase. Saya benarkan. Mana mouse-nya? Nah. Oke, tadi adalah frekuensi relatif dikalikan dengan 100. Nilainya 8,33. Ya. Nah, seperti ini. Atau kalau mau ada persennya, ya, kalau ada mau persennya bisa saja langsung seperti ini. Ininya disama dengankan. Terus ini formatnya diganti jadi persen. Ya, kalau mau 2 angka di belakang koma, tinggal di sini di format, di increase desimalnya. Jadi 8,33 ditarik ke bawah. Totalnya harusnya sama dengan 100. Karena sama-sama sama bisa saya ambil rumus dari sampingnya. Oh, jadi persennya jangan lupa. Nah, jadi 100%.
ketemulah DDF persentase. Ya, biar rapi, saya kasih tahu kalau ini adalah punyanya Sam. Saya tuliskan total. Ya, nah materi hari ini sudah selesai. Kita sudah ketemu DDF tunggal. Ya, kita sudah ketemu DDF kelompok sampai sini. Kita ketemu DDF kumulatif lebih dari, DDF kumulatif kurang dari, DDF relatif, dan DDF persentase. Ya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar membuat diagram dan chart. Ya, jadi sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.